Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimakumullah, rekan-rekan tim Enpro Syariah, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis training atau kajian online melalui media Zoom. Pada hari ini insya Allah kita lanjutkan materi kita tentang akad-akad syariah, terutama yang berkaitan dengan bisnis properti syariah. Pada pekan-pekan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis instrumen permodalan di bidang properti syariah. Kemudian kita bahas satu persatu akadnya dari mulai mudharabah, murabahah, musyarakah. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang akad istisna. Jadi mana akad istisna ini sebagian besar digunakan oleh para developer properti syariah sekarang ya, yang kita jumpai di masyarakat dan diantaranya juga dipakai oleh manajemen Enpro. Semoga dengan bahasan akad istisna ini kita dapat memilah mana saja batasan-batasan yang dibolehkan dan mana saja yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Nah, apa itu akad istisna? Akad istisna, langsung definisi secara istilahnya, adalah akad jual beli barang dengan cara pesan produksi dengan menentukan spesifikasi barang yang ingin dibuat dan waktu pengerjaan. Ya, pembayaran dalam akad istisna boleh dilakukan secara tunai sebelum barang dibuat, sebagian pembayaran di muka atau dengan DP, ataupun secara kredit, ya, atau diakhirkan ketika barang selesai dibuat. Nah, akad istisna ini mirip akad salam. Tapi kalau akad salam itu untuk barang jadi. Adapun akad istisna ini untuk barang yang harus dibuat terlebih dahulu. Kalau akad salam, barang sudah tersedia di pasaran. Ya. Afwan, Ana sedikit flu ya. Ya, akad salam itu adalah akad jual beli pesan juga ya, pesan spesifikasi, akan tetapi bedanya kalau akad salam pertama dari objeknya adalah barang jadi ya dan tersedia banyak di pasaran. Adapun akad istisna ini juga jual beli spesifikasi, akan tetapi barang belum tersedia di pasaran ya. Jadi harus dibuat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua perbedaannya,
Kalau akad salam itu harus 100% pembayaran di muka. Adapun akad istisna boleh sebagian ya, atau secara keseluruhan, atau diakhirkan. Itu perbedaannya dengan akad istisna. Akad istisna sering kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Meskipun mungkin sebagian masyarakat atau teman-teman juga ya, ada yang baru mendengar kata istisna secara teori, akan tetapi secara aplikasi kita sudah sering mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Ya, seperti beli nasi goreng ya, beli martabak, atau beli pesan catering ya, itu termasuk akad-akad istisna. Dan akad istisna ini termasuk di antara instrumen permodalan yang berkarakter jual beli. Ya, kalau masih ingat di materi instrumen permodalan, bahwasanya akad istisna ini termasuk instrumen pembiayaan atau permodalan yang berkarakter jual beli. Kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan umum akad istisna sesuai dengan legal syariah AOIV? Yang pertama, bahwasanya akad istisna boleh dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan pemesan, walaupun lembaga keuangan belum memiliki barang yang akan dijual atau belum memiliki bahan-bahan baku untuk pembuatan barang. Ya, di sini merupakan salah satu keistimewaan akad istisna. Ya, bahwasanya untuk menjadi penjual istisna, maka tidak disyaratkan si penjual harus memiliki bahan-bahannya terlebih dahulu, ya. Dan bahkan belum memiliki barangnya. Oleh karena itu secara asal akad istisna ini sebetulnya masuk kategori bai'ul ma'dum, yaitu jual beli barang yang tidak ada. Ya, artinya tidak ada di manapun, tidak ada di sisi penjual, tidak ada di pasar, dan tidak ada di belahan bumi manapun. Ya, oleh karena itu para ulama mazhab sebagiannya mengharamkan akad istisna, dan hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan akad istisna ya secara tekstual, secara tulisan. Adapun secara kebiasaan, secara perilaku, seluruh kaum muslimin sejak zaman dahulu kala, ya sejak zaman salafus salih, pada prakteknya telah melakukan akad istisna, ya meskipun secara teori akad istisna tidak dikenal di dalam fikih mazhab kecuali di mazhab Imam Abu Hanifah. Pendapat yang rajih bahwasanya akad istisna ini adalah akad yang khusus, ya, tidak termasuk akad salam, ya, tidak termasuk akad salam, karena akad salam adalah untuk barang-barang yang ready, untuk barang-barang yang sudah tersedia di pasar, bukan untuk barang-barang yang ma'dum, bukan untuk barang-barang yang belum ada. Adapun akad istisna maka ini dikhususkan, ya, karena yang dijual juga spesifikasi. Selama si penjual menjamin dia dapat menyediakan barang sesuai dengan spek yang dipesan oleh si konsumen, maka akad ini dibolehkan. Dan tidak ada gharar, ya, tidak ada gharar. Karena yang dijual adalah spek dan si penjual mampu, ya, untuk membuat barang yang dipesan. Ini salah satu keistimewaan akad istisna. Ya, jadi boleh kita jualan sebelum kita memiliki barangnya. Yang kedua, lembaga keuangan tidak boleh hanya berperan sebagai pemberi pembiayaan akad istisna yang dibuat antara nasabah dengan pihak lain, terutama ketika nasabah tidak sanggup membayar angsuran kepada pihak lain, ya, baik sebelum memulai pembuatan akad istisna ataupun setelahnya. Ya, jadi bank jika mau bekerja sama dengan developer, ya, untuk produk KPR menggunakan akad istisna,
maka tidak boleh hanya sekedar pemberi pembiayaan, ya. Jadi harus benar-benar berperan sebagai penjual istisna, ya, penjual istisna yang menanggung resiko, ya, objek yang dijual. Nanti poin demi poin kita akan memahami bagaimana perpindahan resiko di dalam akad istisna. Yang ketiga, akad istisna tidak boleh dilakukan kecuali terhadap barang-barang yang ada unsur pengolahan, ya, atau produksi, dan mengubahnya dari kondisi asli atau bahan mentah. Selama produsen berkomitmen terhadap barang yang diproduksi, maka akad istisna sah. Ya, ini poinnya, ya. Jadi meskipun barangnya belum ada, selama si produsen berkomitmen terhadap barang yang diproduksi, maka akad istisna sah. Yang keempat, boleh melakukan akad untuk membuat barang dengan spesifikasi khusus yang diinginkan oleh pemesan, walaupun belum ada barang yang semisal di pasar. Nah, ini tadi sudah saya singgung, ya. Bahwasanya inilah keunikan akad istisna dibanding akad salam. Ya, kalau akad salam harus, ya, wajib ada yang semisal di pasar. Sedangkan pada akad istisna tidak harus, ya. Tidak harus ada dulu barang yang semisal di pasar. Ya, dengan syarat spesifikasinya tetap. Dan objek istisna boleh berupa barang-barang yang sudah banyak, semisal di pasar. Ya, jadi kalau barang-barang yang sudah banyak di pasar, nggak ada masalah. Jangankan yang sudah banyak, maksudnya seperti itu. Yang belum ada di pasaran saja boleh melakukan akad istisna. Dan boleh sebagian komponennya berasal dari barang yang di pasaran sebagai pengganti komponen yang lain, ya. Ketika melakukan produksi barang dengan spek khusus, ya, sama saja dalam hal ini barang yang diproduksi baik untuk dikonsumsi atau barang yang habis pakai. Ya, jadi maksudnya boleh saja dalam pembuatan objek istisna kita mengambil sebagian bahan baku yang memang sudah tersedia banyak di pasaran. Contoh, kita mau membuat akad istisna apa misalnya konveksi, ya, atau printing untuk merchandise, ya, seperti printing gelas atau sablon baju, ya, akan tapi polosannya kita membeli di pasar, ya. Kita selama ada unsur modifikasi, ya, dan pembuatan, maka akad istisna sah. Kemudian yang kelima, objek barang istisna. Nah, objek barang istisna tidak boleh berupa barang yang ditunjuk fisiknya. Ya, seperti perkataan aku jual mobil ini kepadamu, ya, atau pabrik ini. Ini sama seperti akad salam, ya. Yang dijual adalah spek. Ini yang butuh pemahaman. Kadang agak sulit memahami hal ini, ya, bagi yang baru belajar fikih muamalah. Ya, berbeda antara menjual barang tertentu, item X misalnya, ya, dengan menjual spek. Kalau menjual item tertentu, itemnya sudah ada, ya, sudah, maksudnya baik di sisinya atau di toko tertentu, di toko X. Nah, adapun kalau menjual spek, itu belum dibatasi barangnya adalah barang yang tersedia di toko apapun, ya, bisa saja di milik si penjual, di gudang si penjual, atau di toko sebelah, atau di toko A, atau di toko B, atau di pasar, atau di supplier X, ya. Yang penting barang tersedia banyak di pasar, tapi di mananya dibeli itu tidak ditentukan. Nah, ini maksudnya menjual spek, ya. Ini yang dimasukkan dengan menjual spek, dan tidak boleh menunjuk barang yang ditunjuk fisiknya. Misalnya menjamin saya akan buat rumah, ya, dengan misalnya porselen, ya, atau bahan-bahan rumah yang akan dibeli di toko A, ya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena ketika membuat akad, ya, si penjual belum memiliki kekuasaan apakah bisa betul-betul menjadikan bahan-bahan di toko tersebut kepastian, ya, sebagai bahan yang akan dibuat untuk produk yang dipesan oleh konsumen. Jadi tidak boleh dalam objek istisna itu barang yang ditunjuk itemnya, tapi harus
speknya saja, nggak boleh item pokoknya saya mau ini, pokoknya saya mau itu, ya tidak bisa. Karena si penjual belum memiliki kekuasaan, ya, apakah dia dapat memenuhi atau memiliki barang yang dipesan oleh konsumen atau belum. Karena akad istisna adalah untuk barang-barang yang ditentukan spesifikasinya dan bukan dengan penunjukan item. Ini yang tadi saya ungkapkan, ya. Tidak ada ketetapan prioritas pendahuluan pengerjaan bagi pemesan terhadap apa yang dikerjakan produsen, kecuali setelah diserahkan seluruhnya atau sebagiannya. Dan pemesan tidak boleh mengkhususkan bahan-bahan penunjang yang dimiliki produsen untuk menyelesaikan barang produksi pesanannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya, nggak boleh menunjuk bahan-bahan penunjangnya, ya, bahan-bahan bakunya harus dari toko fulan, harus dari toko bahan bangunan X yang ada di kota tertentu, nggak boleh, ya, karena yang dijual adalah spesifikasi. Mau diambil dari manapun, yang penting si penjual wajib bisa menyerahkan barang yang sesuai dengan spesifikasinya. Kenapa nggak boleh untuk barang yang ditunjuk? Karena kalau barang yang ditunjuk itemnya itu kan belum dimiliki oleh si penjual, ya, tidak ada kepastian apakah si penjual bisa menjadikan bahan yang ditunjuk oleh konsumen itu sebagai bahan baku, ya, tidak ada kepastian karena belum dimiliki. Barang yang belum dimiliki belum bisa diakadkan jual beli. Makanya syarat sah akad istisna, ya, ataupun salam, ya, sama saja. Maka barangnya tidak boleh ditunjuk agar tidak terkena keharaman menjual barang yang belum dimiliki. Karena memang yang dijual adalah spek. Saya harap teman-teman bisa memahaminya, ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, fadhol di raise hand. Kecuali bila produsen berjanji untuk tidak menggunakan bahan penunjang yang diminta pemesan untuk mengerjakan pesanan yang lain, ya, sebagai jaminan untuk pelaksanaan produksinya. Perjanjian ini terjadi ketika produsen mensyaratkan kepada pemesan untuk mempercepat sebagian pembayaran agar bisa membeli bahan mentah. Nah, ini jadi kalau produsen minta harga, pembayaran dipercepat, maka konsumen pun berhak, ya, meminta, ya, untuk tidak menggunakan bahan-bahan tertentu, ya, atau memprioritaskan pengerjaan tertentu agar cepat selesai. Seperti ini. Ini masih dibolehkan. Yang keenam, boleh membuat persyaratan dalam akad istisna untuk pelaksanaan produksi dilakukan oleh lembaga itu sendiri. Nah, dalam kondisi ini wajib bagi lembaga untuk memenuhi persyaratan tersebut dan tidak boleh baginya membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melaksanakan proses produksi maklon. Jadi kalau misalnya ada nasabah developer sudah melihat, ya, rumah-rumah yang dibuat oleh Enpro, kemudian karena banyaknya proyek, ya, maka beberapa proyek dihandling oleh subkontrak tertentu. Nah, jika konsumen memesan pokoknya rumah saya, ya, saya mau beli dengan syarat rumah saya dibuat oleh Enpro langsung, tidak dioper ke kontraktor, ya, maka syarat seperti ini dibolehkan. Kemudian yang ketujuh, boleh bagi produsen menyerahkan barang yang diproduksinya sebelum membuat akad istisna atau barang yang diproduksi orang lain untuknya jika tidak disyaratkan memproduksi sendiri. Ya, jadi kalau memang barangnya sudah ready, ya, dan sesuai spek yang ditawarkan, maka boleh, ya, langsung diserahkan. Baik barang itu dibuat sendiri atau dibuat oleh pihak ketiga jika tidak disyaratkan memproduksi sendiri, dan tidak boleh menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menunda barang dalam transaksi pesanan yang sudah disifati yang barangnya tidak dimaksudkan agar dibuat oleh lembaga yang menerima pesanan. Jadi kalau pesanannya menggunakan pihak ketiga atau diproduksi pihak lain atau maklon, ya, maka tidak ada kaitannya antara pesanan konsumen, ya, misalnya jika terjadi kendala
ya di pihak maklon terlambat produksi ya atau ada ketidaksesuaian spek, ya, maka si penjual istisna tidak boleh beralasan dengan pihak ketiga tersebut, tapi dia harus menanggung resiko sendiri ya, karena dia menjual dengan akad istisna, ya dia harus menanggung resiko sendiri terhadap objek yang ia buat, meskipun objek tersebut dibuat oleh pihak ketiga. Nah ini nanti aplikasinya di kontrak perbankan ya. Terkadang bank itu memasukkan di dalam PKS, perjanjian kerjasama, pasal-pasal yang melepaskan diri dari tanggung jawab ya. Ketika sudah akad istisna dengan nasabah, maka hal-hal terkait resiko rumah itu dikembalikan ke developer ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedelapan, produsen wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam akad dan dalam tempo yang telah disepakati atau dalam tempo yang sudah menjadi kebiasaan dalam memproduksi suatu barang menurut orang yang telah berpengalaman ya. Jadi akad istisna ini boleh menggunakan tempo ya, tempo tertentu, atau kalau memang terlanjur tidak ditentukan tempo di dalam perjanjian, maka disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dalam memproduksi barang tersebut. Misalnya untuk proses jahit ya, konveksi, biasanya satu baju ya selesai dalam waktu 1 pekan misalnya. Nah, maka berlaku sesuai uruf atau sesuai kebiasaan masyarakat yang berlaku jika tidak ditentukan tempo di dalam perjanjian. Kemudian yang berikutnya, yang 9, boleh menentukan masa garansi cacat barang produksi atau garansi perawatan untuk waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak atau sesuai masa yang telah menjadi kebiasaan. Ya, misalnya developer ketika menjual produk istisna ya, telah menyerah terimakan kepada konsumen, boleh memberikan garansi ya, kalau rumahnya retak, rumahnya bocor atau ada kerusakan dalam tempo waktu tertentu, misalnya 3 bulan pertama atau 6 bulan, maka akan diperbaiki secara free atau secara gratis. Ini dibolehkan. Kemudian yang ke-10, boleh melakukan akad istisna untuk membangun bangunan-bangunan di atas tanah tertentu yang dimiliki oleh pemesan ataupun produsen. Nah, di sini merupakan dalil atau landasan hukum bahwasanya boleh menggunakan akad istisna pada objek properti ya. Di dalam legal syariah ini sudah sah bahwasanya boleh kita membuka produk istisna untuk jual beli properti ya, untuk jual beli properti, karena ada sebagian kalangan yang mengharamkan akad istisna untuk properti ya. Kalau sesuai dengan legal syariah dunia, penggunaan akad istisna untuk produk properti ini dibolehkan. Baik tanah tersebut ya dimiliki oleh pemesan ataupun produsen. Ya, misalnya nasabah sudah memiliki tanah, hanya pesan bangun ya, kontrak bangunannya saja, ini boleh ya. Atau penjual menjual tanahnya plus menjual objek rumahnya. Yang menjadi objek istisna adalah rumahnya yang harus dibuat. Adapun tanah, nah ini yang perlu diperhatikan, tanah wajib sudah dimiliki oleh produsen atau dikuasakan pemilik lahan untuk dijualkan. Itu boleh. Dengan catatan bahwasanya bangunan yang dibuat adalah bangunan yang speknya telah ditentukan dan bukan bangunan tertentu yang sudah jadi. Ya, ini sama seperti bahasan yang sebelumnya, bahwasanya objek istisna ya itu merupakan barang yang memang harus dibuat terlebih dahulu, nggak boleh cuma pura-pura, atau barang yang sudah jadi diakadkan istisna, tidak boleh. Harga istisna atau biaya akad istisna yang nomor 11 disyaratkan harus diketahui kedua belah pihak ketika membuat akad ya. Baik boleh berupa uang, barang atau jasa. Jadi pembayaran sama seperti akad jual beli yang lain ya, boleh membayar dengan uang, boleh membayar dengan barang atau jasa dalam waktu tertentu ya, karena di dalam properti ya itu bisa membayar dengan jasa atau
barang, ya, baik jasa dari barang yang lain atau jasa dari barang yang dibuat. Dan bentuk terakhir ini bisa diaplikasikan ketika instansi resmi memberikan kontrak kemitraan dengan imbalan manfaat dari gedung yang dipesan atau build, operate, transfer. Jadi misalnya developer meminta kepada kontraktor untuk membuat beberapa unit gedung, ya, dan beberapa pembayaran, ya, dilakukan secara tunai, kemudian sebagiannya dibayarkan secara tempo, dan sebagiannya dibayarkan dalam bentuk build, operate, transfer. Ya, jadi dibayarkan dalam bentuk jasa. Jadi kontraktor berhak menggunakan gedung tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi dipakai. Jadi juga bisa dijadikan sebagai mitigasi risiko, ya, mitigasi risiko jika developer membuat kontrak istisna kepada kontraktor dan developer belum memiliki cash flow yang mencukupi, ya, maka opsinya adalah sharing unit, ya, atau memberikan izin kepada developer untuk kepada kontraktor untuk mengeksekusi manfaat dari gedung yang dibuatnya. Ini dibolehkan. Beda sama Saga. Coba yang mic-nya on, di mute dulu. Yang berikutnya, yang ke-12, pembayaran kontrak istisna boleh diakhirkan atau dengan pembayaran bertahap dengan cicilan tertentu dalam masa yang ditentukan, atau dengan pembayaran sebagian di muka, kemudian pembayaran yang tersisa diangsur beberapa kali yang disesuaikan dengan janji penyerahan bertahap objek istisna, ya. Jadi pembayarannya fleksibel, boleh, ya, yang paling strategis adalah disesuaikan dengan progres pembuatan oleh produsen. Misalnya 30% pembuatan rumah, ada pembayaran sekian. Kemudian sekian persen progres pembuatan, masuk lagi pembayaran sekian. Nah, ini dibolehkan. Dan pola inilah yang digunakan oleh pihak perbankan, ya, ketika membuat PKS dengan developer properti syariah. Jadi bertahap pembayarannya. Dan boleh mengikat cicilan dengan tahapan penyelesaian pekerjaan jika tahapan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai menurut kebiasaan dan tidak menyebabkan perselisihan. 13. Jika pekerjaan dicicil menjadi beberapa tahap atau harga ditentukan berdasarkan unit, maka produsen boleh mensyaratkan kepada pemesan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan yang sesuai dengan spesifikasi, ya. Jadi kontraknya dibuat partisi. Selesai sekian, atau untuk unit yang diselesaikan pertama ini harganya sekian, ya. Unit yang diselesaikan tahap kedua ini harganya sekian. Jadi masing-masing ada akadnya masing-masing, maksudnya ada spek dan harganya masing-masing berbeda dengan tahap yang pertama. Ini dibolehkan. Yang 14, boleh terdapat, nah ini ya dijelaskan di pasal yang berikutnya, boleh terdapat perbedaan harga di setiap objek istisna mengikuti perbedaan tempo penyerahan. Tidak ada larangan jika ada negosiasi atas setiap objek, ya, yang diserahkan bertahap. Dengan syarat penentuan harga yang berbeda-beda tersebut sudah ditentukan ketika akad agar terhindar dari goror, ya, dan jahalah yang dapat menyebabkan perselisihan. Ini agak berbeda dengan skema murabahah, ya. Kalau murabahah nggak boleh disetujui di kontrak. Kalau untuk pembayaran, ya, kalau untuk pembayaran. Nah, ini beda kasus. Nah, ini kalau untuk pembuatan rumah, ya, tahapan-tahapan pembayaran yang disesuaikan dengan tahapan pengerjaan proyek, maka ini boleh dibuat partisi, ya. Misalnya tahap pertama blok depan, ya, yang akan dibayar, maka harga per unit adalah sekian. Tahapan kedua blok tengah, maka harga setiap unit adalah sekian, ya. Tahapan ketiga, maka harga setiap unit adalah sekian. Nah, ini dibolehkan, ini namanya sistem tiering, ya, sistem tiering. Nomor 15, tidak boleh menggabungkan akad murabahah dengan akad istisna,
ya, dengan cara menentukan harga dengan biaya pokok ditambah laba tertentu yang diketahui. Ya memang tidak boleh ya, karena akad murabahah ini adalah akad jual beli item, item yang ditunjuk, item tertentu, item yang spesifik, dan disyaratkan barang dimiliki terlebih dahulu oleh si penjual, sedangkan istisna barangnya belum ada. Maka tidak mungkin menggabungkan akad murabahah dengan akad istisna. Yang berikutnya 16, jika ternyata harga pokok produksi yang dikeluarkan lebih sedikit dari biaya yang diperkirakan lembaga di dalam penyelesaian produksi, atau lembaga mendapatkan diskon ya dari subkon ya, dari subkon dalam proses istisna paralel atau makron ya, maka lembaga tidak harus menurunkan harga yang telah disepakati dalam akad, dan tidak ada hak bagi pemesan untuk mendapat selisih harga atau sebagian. Demikian juga sebaliknya, ya ini jika biaya produksi naik. Jadi kalau developer ya menjual misalnya rumah dengan akad istisna, ternyata dari kontraktor karena harga bangunan sedang turun misalnya, atau mesannya banyak ya, jadi harga bangun lebih murah. Nah, konsumen mengetahui ya bahwasanya HPP-nya lebih murah ternyata, maka konsumen tidak berhak meminta diskon ya. Jadi diskon yang didapatkan dari kontraktor tidak boleh ya diminta juga oleh konsumen, dan sebaliknya ternyata sudah menyetujui harga rumah misalnya sekian X, ternyata karena dolar misalnya mendadak naik, kemudian harga bahan bangunan mendadak naik, dan kontraktor pun melakukan kalkulasi ulang ya terhadap harga bangun tiap unit sehingga HPP menjadi naik ya, dan developer sudah terlanjur membuat akad istisna kepada buyer ya. Nah, maka kalau sudah terjadi akad istisna, developer tidak boleh menaikkan harga akibat naiknya harga HPP yang diminta oleh kontraktor ya, pembuat. Nah, di sini titiknya ya. Bahwasanya dalam akad istisna kalau dioper ke pihak ketiga, masing-masing pihak hanya bertanggung jawab kepada siapa dia berakad ya, nggak boleh saling lempar. Ini kalau misalnya harga naik dari kontraktor, akad istisna sudah terjadi, ya maka harga rumah ke konsumen nggak boleh turut dinaikkan ya, nggak boleh, nggak ada urusannya. Atau sebaliknya, kalau dari kontraktor mendapatkan diskon, maka dari developer juga tidak berkewajiban memberikan diskon kepada konsumen. Atau perkara lain, misalnya ada keterlambatan pembuatan dari kontraktor ya, karena satu dan lain hal, karena mungkin cuaca atau yang hingga terlambat, perkirakan terlambat ya, maka developer tidak boleh beralasan dengan terlambatnya kontraktor untuk terlambat menyerah terimakan objek rumah kepada konsumen. Bahkan developer wajib mencarikan solusi ya jauh-jauh hari sebelum perkiraan terlambat tersebut, mencarikan kontraktor lain atau dia sendiri membantu pekerjaan kontraktor untuk dapat menyerahkan objek yang dipesan oleh konsumen. Jadi tidak boleh ada keterkaitan antara terlambatnya subkon ya atau kontraktor dengan terlambatnya si developer menyerah terimakan kepada konsumen. Ini yang syarat sah untuk istisna paralel ya, untuk istisna yang menggunakan sistem maklon. Yang ke-17, lembaga keuangan boleh menerima uang DP untuk menguatkan kontrak jika bertindak sebagai produsen, atau membayar uang DP jika bertindak sebagai pemesan. Nah, ini ya. Jadi kalau banknya bikin sendiri, boleh dia meminta DP kepada nasabah, atau kalau bank juga memesan kepada developer, maka boleh juga developer meminta DP kepada pihak bank. Di mana uang DP ini merupakan bagian dari harga barang jika kontrak tidak dibatalkan, atau menjadi hak produsen jika terjadi pembatalan kontrak. Nah, di sini ya. Kenapa demikian? Karena akad istisna sebagaimana yang kita singgung di awal termasuk di antara akad-akad jual beli, ya. Maka ketika ada DP, ketika sudah menandatangani kontrak istisna, konsumen tidak bisa refund asalnya, ya. Tidak bisa meminta refund misalnya karena pindah tempat kerja atau
atau sakit atau apapun atau di PHK atau karena ada alasan apapun ya tidak jadi memesan ya minta dananya di refund ini tidak sesuai dengan syariah. Adapun ya yang lebih utama jika developer ingin berbaik hati ya uang DP digunakan untuk mengganti kerugian biaya-biaya real yang sudah dikeluarkan. Ini kalau mau berbaik hati ya ini menerima ikolah ini namanya ikolah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang menerima retur, yang menerima pembatalan transaksi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di hari kiamat. Adapun kalau ternyata mengganggu cash flow developer ya dan beresiko tinggi menyebabkan proyek-proyek yang lain terbengkalai karena kurang cash flow, maka boleh-boleh saja developer menghanguskan dana nasabah yang membatalkan transaksi. Yang ke-18, di dalam akad istisna, lembaga keuangan baik sebagai produsen atau pemesan boleh mengambil jaminan-jaminan yang dianggap perlu untuk menjaga hak produsen atau pemesan. Sebagaimana dibolehkan pula jika sebagian pemesan memberikan jaminan-jaminan yang diminta oleh produsen, baik berupa rahan atau kafalah, ya pemindahan hak atau pemblokiran rekening. Nah di sini, ini kan akad pesan, ya. Bisa saja ketika memesan pihak yang memproduksi ya atau yang kita maklonkan ini tidak amanah, maka boleh menggunakan jaminan untuk mitigasi risiko. Misalnya developer baru mulai membangun rumah ya atau masih newbie, bekerja sama dengan salah satu kontraktor, di mana kontraktor ini portofolionya belum diketahui atau masih belum memiliki pengalaman di dalam pemilihan kontraktor. Nah, maka boleh developer meminta jaminan ya kepada kontraktor baik dalam bentuk rahan ya atau kafalah garantor atau menggunakan pihak ketiga ya ini perbankan. Nanti bank akan menerbitkan yang namanya letter of guarantee. Ya, letter of guarantee ya di mana nanti developer mendepositkan dana di bank ya. Bank akan menerbitkan LG, di mana LG ini sebagai spek ya dan perjanjian kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh developer. Nah, ketika pada tempo yang ditentukan di dalam LG barang selesai, maka cairlah deposit yang disetorkan oleh developer ke rekening kontraktor. Jadi kalau kontraktor tidak ada laporan selesai kepada bank, maka dana itu tidak cair. Nah, ini pun untuk menjamin si kontraktor jikalau yang tidak amanah adalah si developernya. Jadi kerjaan sudah selesai, tiba-tiba developernya ngundur-ngundur pembayaran. Nah, ini jangan sampai seperti itu, maka diperlukan adanya pihak ketiga ya. Perbankan syariah bisa melayani hal ini ya dengan menerbitkan letter of guarantee. Jadi kalau kontraktor yang nggak amanah kabur, maka uang nggak bisa cair ya. Dan sebaliknya, kalau pekerjaan kontraktor sudah selesai, developernya nggak mau bayar-bayar ya, maka nanti dananya akan dieksekusi oleh pihak perbankan. Jadi tidak aman, ya langsung dikucurkan. Jadi langsung di lock ketika ada deposit itu, ya di lock dan hanya bisa dicairkan oleh pihak yang menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ke-19, tidak boleh menambahkan harga untuk perpanjangan tempo pembayaran. Adapun pengurangan harga ketika pelunasan dipercepat maka dibolehkan selama tidak disepakati di awal kontrak. Nah ini ya, kalau pembayaran telat ya, maka ditambahkan harga istisna ini tidak dibolehkan karena ini merupakan riba jahiliyah. Ya, adapun pembayaran pelunasan dipercepat maka ini masih dibolehkan selama tidak disepakati di awal kontrak. Ini sama seperti bahasan di akad murabahah. Yang ke-20, jika objek istisna tidak sesuai kriteria
ketika penyerahan, maka pemesan berhak menolaknya atau menerima apa adanya sebagai bentuk penerimaan yang baik dan dibolehkan bagi kedua belah pihak untuk berdamai islah ya untuk menerima objek istisna walaupun dengan pengurangan harga ya. Nah, di sini jadi kalau ternyata objeknya nggak sesuai maka konsumen memiliki hak khiar ya, memiliki hak khiar apakah dia menolaknya ya, meminta retur. Nah, karena di sini ada ilat, ada sebab. Ada sebab yang dia memiliki alasan untuk membatalkan transaksi. Dia memiliki salah satu instrumen pembatalan transaksi yakni hak khiar karena spek yang dipesan tidak sesuai. Atau boleh juga jalan damai ya, nggak apa-apa meskipun speknya kurang, akan tetapi nasabah berhak meminta diskon. Ya. Nah ini yang pelengkap pasal tambahan dari yang ke-20 ya, poin ke-21 boleh mencantumkan syarat jazai ini terkait keterlambatan penyelesaian objek istisna. Boleh mencantumkan syarat jazai atau penalti pada akad istisna dalam jumlah yang tidak terlalu memberatkan sebagai ganti rugi bagi pemesan akibat terlambatnya penyerahan objek dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak jika keterlambatan tidak terjadi karena ada unsur darurat. Ini force majeure atau minor. Ini syarat jazai atau penalti tidak boleh dikenakan kepada pemesan bila ada keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Nah ini denda ya itu dibolehkan jika objeknya adalah kerja. Nah, denda yang termasuk riba jahiliyah adalah denda jika objeknya adalah keterlambatan pembayaran. Kalau keterlambatan produksi, maka dibolehkan dikenakan denda. Misal developer harusnya menyelesaikan setahun, 6 bulan dibangun, ternyata molor 3 bulan. Ya, maka ini boleh konsumen berhak meminta denda atau pengurangan harga ya, mendapatkan diskon atau cashback. Boleh ya denda seperti ini. Yang ke-22, tidak boleh menjual objek istisna sebelum diserah terimakan dari produsen secara hakiki atau hukmi. Akan tetapi boleh membuat akad istisna lain terhadap pembuatan suatu barang yang dipesan kriterianya yang serupa dengan barang yang sudah kita beli dari produsen. Hal ini dinamakan dengan istisna mawazi atau muwazi atau istisna paralel. Ya, jadi kalau kita sudah pesan istisna, barangnya belum selesai dibuat, kita nggak boleh jual objek yang kita pesan istisna tersebut kepada pihak lain. Ya, kecuali kita membuat akad istisna paralel ya. Jadi bukan item yang sudah kita pesan yang kita jual, tapi speknya. Speknya yang kita jual. Nah, boleh saja kita memberikannya dari objek yang sudah kita pesan. Yang penting kalau terjadi resiko ya, maka wajib dicarikan alternatif barang lain. Karena yang dijanjikan adalah speknya, bukan item yang sudah kita pesan dan belum selesai. Yang ke-23, lembaga keuangan selaku pemesan boleh membuat akad istisna dengan produsen untuk mendapatkan objek istisna yang sesuai kriteria dengan pembayaran tunai ketika penandatanganan kontrak sebagai modal bagi produsen. Kemudian lembaga keuangan menjualnya kembali kepada pihak lain nasabah dengan akad istisna mawazi ya, atau istisna paralel dengan spesifikasi yang sama dengan barang yang dibeli dari produsen dan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, inilah skema legalnya ya, bahwasannya bank boleh membuat PKS dengan pihak developer menjual rumah kepada nasabah dengan akad istisna. Alhamdulillah di Indonesia sudah mulai diaplikasikan. Lembaga keuangan yang ke-24 selaku produsen boleh membuat akad istisna dengan nasabah dengan pembayaran tidak tunai kredit. Ya, dan kemudian lembaga keuangan membuat akad dengan produsen atau developer misalnya, developer lain atau kontraktor untuk dibeli secara istisna paralel untuk objek istisna atau bangunan dengan spek yang sama dengan pembayaran tunai. Ya, jadi bank jual kredit ke nasabah, bank boleh membayar tunai ke developer atau boleh juga membayar secara bertahap sesuai progres rumah yang diselesaikan oleh developer. Ini dinamakan dengan istisna paralel. Yang ke-25,
tidak boleh mengikat antara akad istisna dengan akad istisna paralel. Ya, dan tidak boleh melepaskan diri dari salah satunya sebelum terjadi penyerahan objek istisna dari salah satu akad. Demikian juga pengakhiran atau penambahan di dalam biaya-biaya. Dan tidak dilarang jika perusahaan mensyaratkan kepada produsen dalam akad istisna syarat denda yang sama dengan syarat yang menjadi kewajibannya kepada nasabah dalam akad istisna pertama atau berbeda dengannya. Nah, ini yang tadi sudah pernah kita singgung, bahwasanya tidak boleh mengikat antara akad istisna yang dibuat antara nasabah dengan akad istisna yang dibuat antara bank dengan developer. Ya, ini nggak boleh ada keterkaitan. Kalau developer terlambat, maka bank pun nggak boleh beralasan terlambat ke nasabah. Nah, kalau biaya dari developer naik, maka bank tidak berhak menaikkan harga kepada konsumen. Begitupun dalam hal keuntungan. Kalau dari developer mendapatkan cashback, maka bank pun tidak berkewajiban memberikan cashback yang sama kepada nasabah. Nah, maka di sini harus diatur benar timingnya, ya. Misalnya developer memesan tidak membuat rumah sendiri, tapi dioper ke kontraktor. Kontraktor berjanji menyelesaikan 6 bulan. Ya. Nah, maka developer ke nasabah kalau tidak pakai bank, ya, jangan membuat tempo yang di bawah kesepakatan dengan kontraktor, ya. Minimal sama atau lebih lama. Ya, kalau membuat kesepakatan misalnya 6 bulan ke kontraktor, maka menjual tempo istisna ke nasabah misalnya 7 bulan, 8 bulan, ya, atau lebih lama dari itu. Ya, jadi inilah syarat sah atau titik kritis dari dibolehkannya akad istisna paralel, ya, atau maklon, baik developer memaklonkan ke kontraktor atau dalam hal ini bank memaklonkan ke developer, ya, ini yang dinamakan dengan istisna paralel. Ya, syaratnya masing-masing pihak bertanggung jawab kepada siapa dia berakad, ya, dan tidak boleh melempar tanggung jawab itu kepada pihak maklon. Ya, ini standar sudah selesai, ya, standar syariah akad istisna. Jika ada yang ditanyakan seputar akad istisna, saya persilakan kepada teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Ada yang masih bingung tentang akad istisna atau dengan skema istisna yang dilakukan oleh developer, baik kepada kontraktor, kepada nasabah, ataupun kepada pihak perbankan? Atau ada istilah-istilah yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Diam juga. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Dari siapa ini? Saya Ya, Fajar Ustaz. silakan, Pak Fajar. Pak Ustaz, tadi kan ada salah satu materi yang menerangkan tidak boleh dikenakan denda bila ada keterlambatan pembayaran Betul. dalam angsuran DP misalnya gitu Pak Ustaz, ya. Tapi kalau misalnya kita mau menerapkan, boleh mungkin dihilangkan denda itu, tapi kita ini ya, nahan agunan atau jaminan supaya dia nggak telat gitu Pak Ustadz, bisa nggak ya? Iya, ya memang harusnya seperti itu, ya. Jadi dia kayak ijazah atau BPKB gitu ya, supaya ya. dia mengikat kita supaya lancar gitu ya DP-nya gitu Pak Ustadz, bisa ya? Iya, Seperti itu. ya, di setiap akad-akad jual beli yang tidak tunai, ya, maka memang Allah SWT memerintahkan, ya, menganjurkan, ya, tidak wajib sebetulnya, tapi dianjurkan untuk menggunakan jaminan. Ya, misalnya developer menjual ke nasabah secara kredit, ya, maka boleh, ya, meminta jaminan, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 283, ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ya, kalau kamu dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan seorang notaris, maka hendaklah
ada barang jaminan yang diserah terimakan. Ya. Jadi untuk transaksi yang tidak tunai, maka memang anjurannya adalah menggunakan barang jaminan. Boleh di dalam objek istisna atau murabahah, ya. Objek yang diperjualbelikan itu dijaminkan, ya. Jadi SHM-nya tidak perlu diserahkan dulu, ya. Surat-suratnya tidak perlu diserahkan dulu sebagai jaminan atas pembayaran dia. Atau boleh juga meminta jaminan yang lain berupa rahan, ya, surat tanah yang lain, ya, atau emas atau BPKB atau yang lainnya, ya, boleh saja. Atau jaminan bisa saja begini, entah itu sudah diterapkan atau tidak oleh developer. Jaminannya nggak terlalu besar, hanya sebagai jaminan misalnya cicilan DP, misalnya BPKB mobil. Jadi kalau dia tidak, rumahnya sudah kita selesaikan selama setahun atau 2 tahun, ternyata dia nggak bayar-bayar, ya, DP, ya. maka BPKB itu kita eksekusi, ya, sebagai pengganti pembayaran DP. Ini dibolehkan. Oh, bisa ya, Ustaz? Bisa. Nanti bisa ditambahkan kalau memang diperlukan. Ya, baik, yang lainnya? Oh, Ustaz, jazakallah. Ya, wa jazakallah khair. Ada yang lain? Halo, sudah paham ya? Insyaallah. Mafhum tentang bab istisna ini penting difahami oleh para marketing, ya, agar bisa menjelaskan produk knowledge, ya, atau duduk perkara akad istisna kepada calon nasabah. Ya, kalau tentu saja ketika ada marketing dengan lihai, ya, terlihat ahli menjelaskan skema akad istisna dan dawabit syariahnya, ini akan menimbulkan trust yang lebih di hadapan konsumen dan mempermudah closing, ya. Karena itu diharapkan teman-teman marketing memahami kaidah-kaidah, ya, dan alur konsekuensi dari akad istisna, baik akad istisna developer kepada nasabah atau developer kepada kontraktor atau developer dengan pihak perbankan, ya, sehingga tidak ada miskomunikasi dan tidak bingung ketika ada klaim-klaim dari konsumen harus klaim ke bank atau harus klaim ke developer, ya, atau malah si brokernya yang dicari-cari oleh konsumen. Jadi tidak bingung, ya, karena masing-masing di dalam akad memiliki tanggung jawab masing-masing kepada siapa dia berakad. Ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjutkan sedikit, ya, materi tambahan tentang akad wakalah. Ya. Sini akad wakalah, ya, atau keagenan. Ya, jadi kalau secara bahasa akad wakalah, ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini maksudnya adalah agen, ya, agen, perwakilan. Ya, kalau di masyarakat kata agen ini meluas, ya. Kadang diartikan jual beli kuantiti, ya, misalnya beli dalam jumlah banyak maka menjadi agen yang dapat potongan harga sekian sekian sekian. Itu namanya bukan agen, ya. Itu namanya grosir, atau stokis, ya. Kalau agen, ya, adalah menggunakan akad wakalah. Nah, wakalah adalah akad perwakilan atau pendelegasian seseorang atas pekerjaan yang dilakukan kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakalahkan atau bisa diwakilkan. Ya, akad wakalah ini, nah, ini merupakan salah satu solusi untuk orang yang belum bisa menyetok barang, ya. Jadi ini hukum asal, ya, dan prinsip di dalam jual beli, bahwasanya seseorang hanya boleh menjual barang yang dia miliki, ya, atau menjual barang yang dikuasakan kepadanya atau diwakalahkan kepadanya untuk dijualkan. Selebihnya tidak boleh. Kecuali akad-akad yang tadi yang spesial seperti akad istisna, akad itu akad-akad spesial namanya. Karena yang dijual bukan item tapi spesifik. Nah, untuk barang jadi, ya, barang-barang yang normal, maka pilihannya hanya dua. Menjual barang yang sudah kita miliki atau menjual barang orang lain yang diwakalahkan atau dikuasakan kepada kita untuk dijualkan.
itu alternatifnya ini. Nah, hukum wakalah, dalil-dalil yang menceritakan tentang akad wakalah ini banyak sekali ya. Ini ada beberapa saya tampilkan, di antaranya Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19 tentang kisah Ashabul Kahfi ya. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Ya, berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Nah, ini sudah jelas ya, di dalam ayat ini ada aktivitas perwakilan ya, perwakilan membawa uang orang lain ya untuk dibelikan makanan di pasar. Di sini sebetulnya sudah menjelaskan rukun wakalah ini ya, adanya. Nanti di poin C ini ada rukun wakalah. Dari ayat ini sudah tergambarkan rukun wakalah sebetulnya. Adanya orang yang mewakilkan, adanya agennya, pihak yang diwakilkan, adanya objek wakalah ya, muwakil fi. Ini uang yang diserahkan kepada pihak wakil. Itu rukun wakalah. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku akan keluar menuju Khaybar. Lalu aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, jika engkau menemui wakilku di Khaybar, ambillah darinya 15 wasak. Ya. Nah ini juga kisah tentang perwakilan. Kalau yang di ayat Al-Quran tadi wakalah beli, yang di sini wakalah wakalah beli, di sini wakalah mengambil sesuatu. Nah, wakalah itu ada bermacam-macam, ada wakalah jual, wakalah beli, wakalah serah terima. Jadi di sini telah tentang wakalah serah terima. Nanti di PKS dengan perbankan atau perjanjian bank dengan nasabah dalam akad murabahah di Indonesia banyak masih bank yang menggunakan akad wakalah beli dan wakalah serah terima. Rukun wakalah tadi adanya muwakil yaitu pihak yang diwakalahkan atau si agennya, dan disyaratkan bagi seorang agen ya hal-hal sebagai berikut, sama seperti jual beli yang lain. Ini harus cakap dalam melakukan akad. Jangan si agen ini orang yang nggak ngerti matematika, nggak ngerti teknik, negotiation skill, communication skill ya, dan yang lainnya. Kemudian berhak untuk melakukan perbuatan hukum atau cakap hukum terhadap apa yang akan ia wakilkan ya, bukan ini orang yang sudah balik ya, berakal ya, dan rasyid ya, sama seperti syarat sah jual beli. Kemudian wakil adalah orang yang menerima perwakilan ya, terbalik tadi ya, afwan, ini adalah agennya ya, wakil itu adalah si agen. Kalau yang tadi mewakil adalah pihak yang memberikan delegasi ya, atau memberikan akad wakalah. Wakil adalah si agennya. Dan disyaratkan bagi seorang wakil hal sebagai berikut, ya sama ya sebetulnya seperti yang tadi, memiliki kecakapan yang sempurna, maka tidak sah perwakilan orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz ya. Usia mumayyiz anak-anak itu antara 7 sampai 12 tahun. Adapun anak-anak yang mumayyiz maka perwakilannya sah dan hak-haknya tergantung kepada muwakil ya. Di sini ada sedikit perbedaan dengan akad jual beli. Kalau jual beli itu wajib harus balik ya, cukup umur. Anak-anak yang telah balik. Kalau akad wakalah, maka anak-anak boleh menerima akad wakalah meskipun belum balik, akan tetapi harus mumayyiz. Ya, mumayyiz itu anak sudah mengerti ya, mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki anak, paham ya, mengerti mana anak yang mumayyiz, mana yang anak belum. Anak mumayyiz itu bahasa kita itu anak yang sudah ngerti disuruh ya, ngerti disuruh. Contohnya disuruh beli ke warung ya, disuruh ngambilin apa, disuruh belanja ya. Nah, itu namanya akad wakalah ya. Tanpa kita sadar kita sudah melakukan akad wakalah kepada anak kita. Misalnya tolong belikan ibunya ya, belikan bumbu ke warung ya, belikan sabun ke warung ya. Kalau untuk jual beli maka tidak sah. Anak-anak yang belum balik tidak sah, tapi
si ibu mewakalahkan kepada anaknya. Kalau anaknya sudah mumayyiz, jadi biasanya umur di Indonesia umur 7 sampai 12. Ini sudah bisa disuruh anak itu, sudah mengerti berapa belanja, berapa kembalian ya. Maka sudah boleh menerima akad wakalah. Kemudian yang ketiga, adanya muwakil fih, ya ini objek yang akan diwakalahkan. Kalau wakalah beli, ya maka uangnya dikasihkan atau diberikan ya kepada si wakil. Jangan seperti sebagian bank syariah, wakalah beli ya, tapi duitnya pakai duit nasabah. Ya ini bukan wakalah namanya. Ya, kalau nyuruh beli sendiri ke developer, ya maka duitnya transfer langsung ke developer ya, atau dikasihkan ke nasabah ya. Ini wakalahnya duluan, disuruh bayar DP dulu langsung ke developer. Itu sama seperti leasing namanya. Dan disyaratkan bagi objek wakalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diketahui oleh wakil ya. Kemudian objek wakalah dimiliki oleh muwakil atau ia mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek wakalah. Kemudian objek tersebut bisa diwakilkan ya. Objek wakalah tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Kemudian sigat wakalah, bentuk akad di dalam akad wakalah ini adanya ijab kabul, sama dalam semua akad adanya ijab kabul, yaitu setiap hal yang menunjukkan atau menurut kebiasaan perwakilan seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian wakalah dengan upah atau wakalah bil ujroh. Wakalah boleh dengan upah. Hal itu harus tercantum dalam akad atau dengan kebiasaan, seperti mewakilkan kepada orang yang dikenal biasa dengan upah. Jadi ini adalah salah satu jenis hybrid kontrak ya, salah satu jenis double akad wakalah bil ujroh. Adapun asalnya akad wakalah ini adalah masuk kategori akad tabarru ya, akad sosial. Nah, kalau ditambahkan dengan upah maka berubah akadnya menjadi akad komersial ya. Maka berlakulah ketentuan akad ijarah. Ya, ketentuan akad wakalah dengan upah ya ini pertama, jika wakalah dengan upah maka ditetapkan hukum-hukum akad ijarah ya, hukum sewa menyewa. Ini yang kedua, upah harus diketahui baik dengan nominal tetap atau dengan nisbah ya. Kalau nominal tetap namanya ujroh. Kalau dengan nisbah namanya mudorobah ya. Dari sejumlah uang yang diketahui atau nantinya akan diketahui jumlahnya. Seperti upah pada awal waktu diketahui dan diikat dengan indeks harga yang menjadi rujukan di awal periode setiap periode lanjutan. Dan tidak boleh tidak ditentukan seperti menetapkan upah wakil, tidak terbatas dari hak-haknya muwakil ya. Jadi upah ini harus ditentukan di awal sebelum mengeksekusi akad wakalah. Yang ketiga, jika upah tidak ditentukan, maka upahnya sesuai dengan kebiasaan yang ada. Yang keempat, upah wakil boleh dari kelebihan yang didapat dari suatu pekerjaan atau nisbahnya. Seperti misalnya muwakil menentukan batasan harga penjualan ya. Saya setor ke saya 10.000 ya, selebihnya kalau kamu bisa jual lebih dari itu maka upahnya untuk kamu ya. Nah, hal ini dibolehkan. Tidak termasuk goror ya, tidak termasuk goror. Yang kelima, upah yang telah ditentukan boleh ditambahkan dari nisbah hasil suatu pekerjaan. Ya, misalnya kalau kamu jual harga 10.000, setor ke saya 8.000. Ya, kalau kamu mencapai penjualan 100 piece, maka akan dibagi keuntungan sekian persen dari harga barang. Nah, ini pun dibolehkan ya sebagai insentif untuk tujuan memotivasi seorang agent, seorang wakil. Jika wakil tidak bisa melanjutkan tanpa uzur tugas wakalah dengan upah dan apa yang telah ia kerjakan bermanfaat, maka ia berhak mendapatkan upah yang layak. Jadi baru setengah jalan dia sudah ada uzur. Nah, maka boleh dibayar ia sesuai dengan progres apa yang sudah ia kerjakan. Namun tidak lebih dari upah yang telah ditentukan dalam nisbah yang telah ia tuntaskan. Dan wakil harus mengganti kerugian yang dialami muwakil sebagai konsekuensi dari meninggalkan tugasnya. Adapun jika muwakil mencegahnya sebelum pekerjaan selesai
atau sebelum masa wakalah berakhir tanpa ada uzur, maka ia berhak mendapatkan seluruh upahnya. Misal wakalah sudah diserahkan, di tengah jalan ketika si wakil agent ini sudah kerja, di stop oleh si pihak yang mewakilkan, maka upah tetap harus diberikan karena yang memutuskan akad wakalah adalah pihak yang menyerahkan wakalah, ya, maka yang diupah harus tetap mendapatkan upahnya full. Upah tidak hangus dengan rusaknya objek wakalah. Setelah tugas wakalah dikerjakan, dan bila mana rusak dengan sengaja atau dengan kelalaian wakil, maka ia harus menjamin. Jadi akad wakalah ini sifatnya amanah, ya. Jadi kalau ada kerusakan di tangan agen, ya si agen tidak wajib mengganti, ya, kecuali ada unsur sengaja dirusak. Ya, kalau ada unsur sengaja dirusak atau ada unsur penyelewengan, maka baru kita boleh tuntut mengganti barang yang diwakalahkan. Sudah tadi. Kemudian yang berikutnya yang wakil mewakilkan orang lain, ya, atau wakil ala wakil, ya. Wakil tidak boleh mewakilkan orang lain kecuali atas persetujuan muwakil. Jadi kalau si agen mau merekrut agen-agen lain, maka harus persetujuan pihak awal. Ya, pihak awal yang mewakalahkan objek tersebut. Status wakil kedua tidak terpengaruh dengan diakhirinya akad wakalah kepada wakil. Wakalahnya berakhir dengan pemberhentian dari mewakil. Kemudian multi wakil. Bila dalam satu akad ada dari satu wakil, jadi banyak agent dan objeknya satu, ya, maka masing-masing mereka tidak terpisah kecuali atas izin mewakil atau pihak yang memberikan akad wakalah. Adapun jika wakalah dengan mereka dengan multi akad, ya, maka setiap mereka melaksanakan tugas menurut batasan masing-masing, kecuali bila mewakil mensyaratkan mereka untuk bergabung dalam melaksanakan tugas. Ini adalah dalil, ya, atau legal untuk wakalah kolektif, ya. Boleh saja kita merekrut misalnya dropshipper dengan akad wakalah, ya, wakalah kolektif, di mana mereka mendapatkan objek wakalah yang sama dan mendapatkan timing yang sama, dan mereka wajib berkolaborasi melalui media-media yang ditentukan seperti grup WhatsApp, ya, atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini teori yang saya sampaikan hari ini terkait dengan akad istisna dan akad wakalah. Jika ada yang ingin ditanyakan baik terkait dengan materi atau perkara muamalah yang lainnya, tafadhol disampaikan. Halo, teman-teman, ada yang bertanyakan ke perkara muamalah yang lain dalam keseharian? Tafadhol dimaksimalkan di majelis training ini, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya. Dengan siapa ini? Anto, Ustaz. Iya, silakan Pak Anto. Ya. Ustaz mau nanya, kalau kita sudah punya upah, terus kan ada insentif dan bonus, ya? Iya. Misalnya, apakah itu bisa diterapkan dua-duanya atau harus salah satu atau bagaimana, ya? Bisa diterapkan keduanya. Sebagai bonus, ya. Jadi bukan sebagai konsekuensi akad. Maksudnya mau diberikan atau tidak itu suka-suka yang memberikan, yang namanya insentif, ya. Jadi sifatnya tabaru. Kalau di dalam kontrak diwajibkan, ya, maka nggak boleh, harus salah satu, mau dengan upah atau dengan nisbah, kecuali ada objek pekerjaan yang lain, ya. Kalau sekedar insentif yang sifatnya sama seperti tambahan untuk gaji seorang mudorib, ya, ingat nggak bahasan itu? Mudorib dapat bagi hasil, ya. Dia juga pengen dapat gaji. Nah, kalau mau dapat gaji, maka harus ada pekerjaan yang lain di luar pekerjaan pelaksana.
Ya, tapi kalau dapatkan insentif ini boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja tanpa istilahnya sifatnya tidak diwajibkan bagi pemberi pekerjaan untuk memberikan tambahan upah, tapi hanya sifatnya memberikan semangat ya atau motivasi. Jadi boleh didobel. Tabaru berarti ya. Iya, tabaru. Baik, syukran Ustaz. Iya, Pak. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Ada lagi sekali Ustaz. Fajar Ustaz. Ya. Ustaz. Siapa ini? Saya Fajar Ustaz. Oh, yang tadi ya, silakan Mas Fajar. Ya, Ustaz mau tanya untuk yang kalau misalnya berkaitan sama biro jasa nih Ustaz. Biro jasa. Okay. Biro jasa kita mau ngurus SIM atau STNK gitu ya Ustaz ya. Kan itu misalnya biro jasa menetapkan harga sekian gitu. Nah itu kan dia pasti ada masuknya itu kan wakalah bil ujro ya, perwakilan untuk ngurusin surat-surat kita tuh ya Ustaz ya. Betul. Nah itu kalau misalnya biro jasa menetapkan harga misalnya 1 juta. Nah itu kita percaya aja atau dituliskan hitam di atas putih Ustaz, misalnya dia jasanya berapa, ngurus SIM-nya berapa di sana, atau kita percaya aja 1 juta ya udah terima jadi gitu. Enggak ditulis di hitam di atas putih gitu. Itu gimana menurut Ustaz teknisnya kalau wakalah bil ujro? Dua-duanya boleh. Si penjual mau harga paket, pokoknya harga sekian all in ya, sudah termasuk biaya jasa, sudah termasuk modal pengurusan, nggak ada masalah ya, namanya jual beli. Kalau mau menyebutkan modal juga boleh dengan skema murabahah ya, saya modalnya sekian ya, untuk pengurusan sekian saya mengambil margin sekian, itu pun boleh ya. Sama seperti jual beli barang jadi, jasa pun demikian. Mau penyebutan kalau modalnya tidak disebutkan berarti kita boleh nawar ya. Kalau modalnya sudah disebutkan ya berarti kalau sepakat dilanjutkan, kalau nggak sepakat ya boleh dibatalkan. Keduanya boleh. Boleh ya Ustaz ya, berarti. Iya. Baik Ustaz. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain teman-teman? Karena muamalah lebih enak ditanyakan langsung ya ketika majelis kajian. Nah kalau via tulisan ya itu agak sulit. Oke, baik, kalau memang sudah paham, alhamdulillah atas perhatiannya ya, mendengarkan kajian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kepahaman, dan Allah berikan berkah ya, ilmunya bermanfaat untuk diaplikasikan dalam pribadi, keluarga, dan masyarakat, dan bisa menjadi amal ibadah ya, sebagai pemberat kebaikan kita di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator untuk di closing. Baik, terima kasih Ustadz atas kajian online hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua dan bisa dipraktekkan di sehari-hari ya, insya Allah. Kita insya Allah bisa bertemu lagi di kajian berikutnya Ustadz dan teman-teman. Iya. Atas perhatiannya terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.